Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Namun sebelumnya Ibu sampaikan kepada kalian karena dalam video ini Ibu hanya akan menyajikan tulisan dan penjelasan berupa suara, tidak disertakan dengan video Ibu yang sedang menjelaskan. Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah menonton sebuah siaran televisi tentang pelancong? Kan biasanya kalau pelancong itu mereview atau menggambarkan, melukiskan pemandangan-pemandangan yang ia jajaki, yang ia kunjungi, seperti terumbu karangnya bagaimana, pasirnya itu bagaimana, keadaan pantainya, ombaknya seperti apa, terus bisa juga hasil dari lautnya itu seperti apa, kayak gitu. Oke, pengantarnya sudah selesai. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, ciri umum, dan jenis teks deskripsi. Tolong disimak dengan baik dan sebisa mungkin harus dicatat di buku tulis kalian, oke? Cekidot. Yang pertama adalah pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah salah satu teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dengan pengertian lain, teks deskripsi dapat diartikan sebagai paragraf yang menjabarkan secara rinci atau jelas peristiwa, objek, atau tempat yang dalam bacaan tersebut yang menjadi topik pembaca. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam cerita teks tersebut. Secara singkat, kita dapat mengartikan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu dengan detail, dengan jelas, dengan rinci. Jadi, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat melihat objek itu adalah hal yang kamu tulis seperti itu. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri yang ada pada teks deskripsi. Yang pertama, ada ciri tujuan. Nah, videonya boleh kalian skip dulu, terus kalian baca dalam hati dan pahami baik-baik. Bagaimana? Sudah mengerti? Tujuan ini menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Sebelumnya kalian tahu kan kalau objek itu adalah hal yang dibicarakan atau topik yang dibicarakan. Nah, terus tujuan menggambarkan objek ini tuh apa sih? Tujuannya itu untuk membuat pembaca seakan-akan melihat, mendengar, bahkan mengalami apa yang dirasakan oleh penulis. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada ciri objek. Silakan dibaca dulu yang bagian ciri objek, kemudian pahami. Gimana? Udah ngerti? Nah, kalau belum kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, si objek ini bersifat khusus atau istimewa. Nah, kita lihat contoh. Itu kan ada Bagas kucingku. Nah, jadi si Bagas kucingku ini nanti objeknya si kucing. Karena objeknya itu kucing, jadi nanti yang dibicarakan itu tentunya tentang kucing, bukan tentang hal lain. Yang terakhir ada ciri isi. Silakan kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Jika tidak mengerti, kita bahas setelah ini. Nah, jadi ciri isi dari teks deskripsi yang pertama
menjadi perincian bagian-bagian objek. Jadi si objeknya itu ternyata dibagi-bagi lagi. Misal nih, menceritakan tentang pantai kan tadi. Nah, pantai itu menceritakan apa aja? Terumbu karang, pantainya gimana, kebersihannya gimana, terus hasil lautnya gimana, seperti itu. Nah, kemudian digambarkan secara konkret. Konkret itu maksudnya secara nyata. Ini kan ada contohnya. Ini kan ada menggambarkan ibu yang baik. Dikonkretkannya itu seperti apa, digambarkannya itu seperti apa. Misalkan ibunya itu selalu memberikan bekal ketika sekolah, atau tidak pernah marah ketika anaknya berbuat salah, seperti itu. Nah, yang ketiga, bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Bisa kalian lihat contohnya, itu ada ombak menggempur, kemolekan pantai, dan ibuku yang tangguh. Ini teks deskripsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sugestif, yang kedua ada ekspositoris. Kalau yang sugestif itu penjelasannya berusaha menciptakan sesuatu penghayatan yang digambarkan melalui imajinasi. Kalau yang ekspositoris itu tujuannya membuat pembaca kenal bila bertemu atau melihat dengan objek yang ditulis, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan contoh teks berikut ini. Kita cari tujuannya apa, objeknya apa, isinya apa. Oke, kalian siap? Ready? Go! Oke, silakan kalian baca dulu teksnya. Nanti jika sudah, kita bahas di akhir. Oke? Nah, objeknya itu adalah ibu. Ada yang benar kah? Nah, tujuannya itu adalah fisiknya ibu gimana, kebaikan sosialnya ibu gimana, dan semangat belajar ibu itu gimana. Kayak gitu. Ada yang benar kah sampai sini? Nah, untuk isinya itu menceritakan tentang ibu yang baik itu seperti apa. Kayak gitu. Terus ini juga menceritakan tentang kebanggaan anaknya terhadap seorang ibu. Mungkin cukup sekian yang ibu bisa sampaikan untuk hari ini. Jika kalian tidak mengerti tentang materi yang ibu sampaikan di sini, kalian boleh bertanya melalui WA ibu. Silakan hubungi ya.